Halo guys, balik lagi di channel saya Api Lutfi Pulungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori pada sistem operasi Unix. Oke, lanjut saja kita ke materinya, yaitu pendahuluan dulu. Sistem operasi Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikenal dengan ciri-ciri keterbukaan, fleksibilitas, dan stabilitasnya. Berikut pengertian singkat sistem operasi Unix. Unix adalah sistem operasi yang awalnya dikembangkan pada tahun 1969 di Bell Labs Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan timnya. Sistem operasi ini dirancang untuk digunakan pada berbagai jenis komputer, termasuk mainframe dan komputer pribadi. Oke, ini daftar isinya yaitu manajemen penjadwalan. Di manajemen penjadwalan ini ringkasnya yaitu terdapat di bawah ini proses yang digunakan oleh sistem operasi. Dan yang kedua, optimalisasi memori. Ringkas dari optimalisasi ini adalah sistem operasi yang mengatur alokasi dan penggunaan memori komputer. Kita masuk yang ke pertama tadi, yaitu definisi manajemen penjadwalan. Oke, definisi manajemen penjadwalan adalah proses yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur urutan dan alokasi waktu CPU kepada berbagai proses yang berjalan pada sistem tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan adil. Oke, lanjut kita ke algoritma penjadwalan dalam sistem operasi. Ada 3 bagian, yaitu freeze-come, freeze-served atau VGPS. Prinsip VGPS adalah algoritma yang mengeksekusi proses sesuai urutan kedatangan proses pertama yang tiba pertama kali dieksekusi. Kelebihan dari VGPS ini yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak ada anomali starvation. Oke, kekurangannya yaitu tidak efisien jika ada proses yang memakan waktu lama atau proses burst time panjang, kurang cocok untuk di multitasking. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu Sorted Jobs Next atau SJN. Prinsip SJN ini menjadwalkan proses dengan burst time terpendek terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu yang pertama efisien, yang kedua mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses. Kekurangan dari SJN ini sulit memprediksi burst time-nya, dapat menyebabkan starvation untuk proses yang panjang. Yang ketiga yaitu round robin atau RR. Prinsip RR ini memberikan waktu CPU ke setiap proses dalam urutan yang disepakati atau time quantum. Kelebihan dari ini yaitu setiap proses mendapat sejumlah waktu CPU cocok untuk multitasking. Oke, kekurangannya yaitu overhead atau kelebihan dalam perpindahan proses. Waktu eksekusi menjadi lama jika time quantum terlalu besar. Oke, lanjut kita yang ke strategi penjadwalan pada sistem Unix. Oke, algoritma penjadwalan default. Sistem Unix seperti Linux, kita ibaratkan menggunakan algoritma penjadwalan default yang dikenal sebagai Completed Fire Schedule atau CFS. CFS bertujuan untuk memberikan waktu CPU secara adil kepada semua proses yang berjalan. Kedua, konsep pemilihan proses. CFS menggunakan teknik pemantauan dan pengukuran secara berkala untuk menentukan proses mana yang harus dieksekusi berikutnya. Oke, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penjadwalan, termasuk prioritas proses, waktu eksekusi sebelumnya, kebutuhan proses, dan jenis beban kerja sistem. Oke, kita masuk yang kedua tadi, yaitu definisi optimalisasi. Merujuk pada serangkaian tindakan dan strategi yang bertujuan untuk mengelola dan memaksimalkan penggunaan memori dalam lingkungan Unix. Manajemen optimalisasi memori pada sistem operasi Unix. Konsep memori fisik dan virtual. Memori fisik adalah memori fisik yang ada di perangkat keras komputer, sedangkan memori virtual adalah abstraksi dari memori fisik yang digunakan oleh sistem operasi dan proses. Pugging and sweeping pada sistem Unix adalah teknik manajemen memori di mana memori fisik dan virtual dibagi menjadi halaman-halaman kecil. Proses menggunakan halaman ini, sweeping adalah proses mentransfer antara memori fisik dan memori penyimpanan sekunder. Oke, algoritma penggantian halaman atau path replacement. Algoritma penggantian halaman digunakan untuk memutuskan halaman mana yang harus dikeluarkan dari memori fisik saat berkurang ruang. Oke, cukup sekian dari saya.
Kalau ada salah tolong dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.